Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gua mengatakan banyak hal, boleh minta tolong untuk menampilkan peserta yang ada di Zoom, karena kita juga. Halo semua kawan-kawan yang ada di Zoom, bisa lambaikan tangan ke sini, ke kamera. Oke, ini dia. Ada sekitar 567. Halo semuanya. Dan mungkin bisa ke ruangan, Bang Kamera, untuk bisa say hello juga nih, yang ada di ruangan ke kawan-kawan. Oke, iya, mana ini? Halo semuanya, oke deh. Ini sekitar 1000 sekian ratus peserta yang hadir di Zoom, yang mendaftar, dan sekarang yang masih stay 564. Kita kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan semua yang ada di Zoom. Oke, sebetulnya nggak akan banyak hal yang gue sampaikan, karena tentu sudah merasa malu ketika dihadirkan bersama dengan Manik, Dino, Katrifet, Kak Najmi, Kak Raka, dan lain-lain semua. Kita mengenal ada banyak nama generasi. Kalau kita merujuk dari Pew Research Center, ada yang dinamakan sebagai the silent generation, di mana generasi yang lahir mengalami perang dunia. Ada juga yang mengenal tentang atau disebut sebagai generasi boomer, mereka yang lahir pasca perang dunia kedua. Ada juga yang kita kenal sebagai generasi X, generasi milenial, bahkan ada yang menamakan generasi milenial sebagai generasi sandwich, karena dia harus berada dihimpit oleh generasi tua dan kita generasi Z. Dan sekarang kita yang hadir di sini, dan mungkin rata-rata yang ada di rumah, kawan-kawan Zoom, hadir sebagai generasi Z, generasi setelah milenial. Tapi apa perbedaan kita dengan generasi yang lainnya? Mungkin generasi yang lain itu mengenal apa yang disebut sebagai rutinitas. Mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka menikah. Kemudian dari pernikahan itu mereka punya anak, menyekolahkan anaknya, memasukkan kuliahkan anaknya, dan menikahkan anaknya. Terus demikian. Tapi karena pandemi, akibat virus pandemi yang kita hadapi sekarang, semua yang disebut sebagai rutinitas generasi-generasi sebelumnya, itu lenyap dalam satu malam. Generasi Z kini sedang bertarung, dan yang paling terhantam keras oleh efek yang disebut sebagai pandemi. Kita tidak pernah membayangkan ada 500 orang di kamarnya masing-masing untuk mengikuti satu acara ini. Kita sebelumnya tidak pernah mengharapkan bahwa sejak bulan Maret lalu kita mesti diam di rumah dan menghentikan semua mobilitas sosial kita. Padahal paguyuban adalah karakteristik bangsa kita. 2020 menjadi tahun yang skip. Mimpi kita terhenti. Imajinasi kita dihancurkan. Anda bisa bayangkan, semua anak-anak muda yang memiliki perspektif bahwa semakin tinggi pendidikan kita, maka akan semakin baik nasibnya. Saya pikir itu tinggal angan belaka. Sebab faktanya, saya Sabtu kemarin baru wisuda, setelah lulus, pertarungan begitu keras. Pertarungan begitu tidak adil. Saya, yang bukan anak siapa-siapa, itu mesti bertarung dengan mereka yang memiliki privilege. Yang memiliki orang tua pejabat, yang memiliki orang dalam, dan memiliki banyak sekali privilege. Lantas bagaimana kemudian kita, generasi Z, yang lahir bukan sebagai anak apa-apa? Mungkin kawan-kawan di rumah yang mendengarkan, ada Kak Raka, Kak Trifet, Kak Manik, dan lain-lain sebagainya, sekejap atau sejenak, itu begitu menggugah hati kita. Tapi 2 jam kemudian,
kita akan dipanggil oleh orang tua kita, dan kita akan tetap bertarung secara fakta dan secara realita. Bahwa kalimat-kalimat yang saya ucapkan di sini, itu tidak akan merubah nasib Anda sebesar apapun. Kita tetap akan menjadi miskin, kita tetap harus bertarung dengan yang lain, dan kita harus tetap melanjutkan kehidupan berikutnya. Persoalannya adalah, apa yang mesti kita lakukan di tengah generasi yang begitu dirundung oleh kondisi. Bahkan saya yakin, Menteri Pendidikan sekalipun yang seharusnya menjadi bidan dari generasi Z ini juga kelimpungan. Mereka tidak pernah, atau Menteri Nadiem sekalipun tidak pernah membayangkan, apakah pendidikan karakter terakomodir dengan sistem pembelajaran online seperti ini? Bagaimana tentang moralitas? Bagaimana tentang etika? Apakah pendidikan hanya sekedar mentransfer ilmu? Bagi saya tidak. Pendidikan juga tentang transfer moral. Pendidikan juga tentang pembentukan karakter. Pendidikan itu bukan hanya sekedar melihat dari orang berbicara dengan centang biru, yang subscribernya banyak, dan lain-lain sebagainya. Lantas bagaimana kita berpijak di antara kegamangan, antara ketidakpastian, dan genosida generasi yang terjadi. Saya mencoba untuk mendekonstruksi. Kalau ada kalimat, daripada kita mengutuk kegelapan, mari kita menyalakan lilin. Saya khawatir kita tidak sadar bahwa diri kita juga dalam kegelapan, dan kita tidak bisa membaca bahwa kita sedang berada dalam kegelapan. Lilin seperti apa yang ingin kita nyalakan? Api seperti apa yang akan kita kobarkan? Saya mencoba untuk mendekonstruksi ulang seperti itu. Pertanyaannya, setelah ini kita harus bagaimana? Sebagai generasi yang dirundung oleh kondisi begitu luar biasa. Tentu kalimat-kalimat yang terucap dari mic ini tidak akan merubah banyak. Tapi pesan saya adalah bahwa mulai dari sekarang kita harus menghentikan glorifikasi individu yang kerap kali berkumandang di bangsa ini. Seolah-olah persoalan yang ada di Papua itu bisa diselesaikan oleh anak muda yang namanya Sultan yang bicara di Perpusnas. Seolah-olah persoalan yang ada di Sumatera tentang kemiskinan, ketimpangan itu bisa diselesaikan dengan konten-konten centennials. Tidak. Persoalan kita, pertarungan kita itu bentuknya komunal. Tidak bisa diselesaikan dengan glorifikasi individu. Artinya apa? Saya belajar banyak dari Bang Raka, bahwa segala macam persoalan yang kita hadapi, itu mari kita selesaikan dengan kesadaran komunal juga. Karena persoalan dan hantamannya secara komunal, dan yang kita pertarungkan juga dengan sifat yang komunal. Jadi, saya juga bingung bagaimana cara merekonstruksi ulang optimisme dan harapan serta imajinasi kita ke depan. Tapi setidaknya, bahwa hanya ada dua kesimpulan bagi generasi Z yang terhantam paling keras pandemi. Satu, kita bisa keluar menjadi generasi yang sangat kuat karena berhasil keluar dari gelombang yang sangat dahsyat. Atau kedua, kita dihilangkan oleh sejarah padahal kita baru lahir. Tapi tetap, saya akan tetap menitipkan harapan di dalam hati saya dan kita semua yang ada di ruangan ini serta kawan-kawan yang ada di Zoom, bahwa sebetapapun perompak membakar kebun bunga setiap pagi, tapi saya yakin perompak tidak akan bisa menghalau datangnya musim semi. Dan generasi Z harus menjadi musim semi yang tidak bisa dihadang oleh pandemi sekalipun. Terima kasih, saya Sultan Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.